hari ini kita bisa berkunjung ke Padi dari bagian pemerintah kota dari Pak Wisba, Pak Yoga, serta DLH ini dari ada Pak Eman, serta rekannya, Kelurahan, Pak Asad. Ini alhamdulillah. Terima kasih akhirnya dan bapak-bapak sekarang ini dan waktu walaupun sedikit terlambat ya. Tapi yang penting kita sebagai sudah bertemu dan apa yang kita ingin laksanakan nanti kita bisa lakukan bersama-sama. Kami juga belum tahu apa yang direncana acaranya seperti apa. Karena kan juga baru ya, jadi kita belum tahu. Bisa kita penyuahannya seperti apa, jadi kita nggak tahu. Jadi nanti mungkin bapak yang tahuan, bapak yang tahu seperti apa kita akan laksanakannya. Jadi itu. Nah, kemudian juga kami ini ada beberapa RT yang ikut pada kita hari ini. Dan juga beliau akan menyaksikan seperti apa pengecekan fisik kasus ini. Jadi nanti apa yang akan diserahkan pada kami kita juga nggak tahu. Nanti kita lihat bersama-sama. Untuk itu mungkin kami yang penting Pak ya, kami ini pasien kami sudah terdaftar di Pemda. Ya. Masalahnya kan selama ini kami setiap mengajukan dana itu nggak keluar dananya, pembangunan itu nggak keluar dananya. Mudah-mudahan nanti setelah terdaftar di Pemda kantor sudah kami jelaskan bahwa sebenarnya penyerahan ini sebenarnya banyak keuntungan buat warga. Kenapa? Karena sekarang penganggaran atau pengusulan terhadap rehab maupun pembangunan baik jalan maupun fasilitas lainnya itu harus perumahan itu harus sudah diserahkan fasilitasnya. Ketika itu belum diserahkan melalui dana apapun nggak akan bisa dikeluarkan dana itu Pak. Jadi itu Pak Lurah mungkin juga sudah mengerti itu dan warga perlu tahu bahwa memang itu sekarang yang dipersyaratkan Pak. Aset-aset itu harus diserahkan. Ketika pendanaan itu tujuannya pas, memang aset kita yang itu pasti akan difasilitasi atau diselenggarakan sesuai dengan usulan yang diusulkan oleh warga. Itu keuntungannya ya Pak ya. Kemudian untuk acara hari ini kita akan merekap seluruh fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang ada di perumahan ini. Menurut informasi kan ada 12 RT ya, 12 RT untuk satu RT ini untuk perumahan Pondok Mekarsari Permai. Nah, nanti keseluruhan akan kita cek, kita rekap keseluruhannya nanti akan dimasukkan ke dalam BAST. Jadi setelah survei lapangan ini nantinya akan kami laporkan kepada pimpinan kami terkait hasil survei dan sebagai bahan untuk penyusunan berita acara serah terima fasum di perumahan ini ya, seperti itu. Jadi nanti silakan Pak RW, Pak RT yang dekat dulu, yang dari tempat pertemuan kita ini atau seperti apa silahkan dikoordinasikan dan kami akan detail semuanya akan kami rekap. Dan nantinya setelah direkap dan BAST jadi di kemudian harinya akan kami legalkan dengan sertifikat Pak nanti ya setelah proses ini selesai nanti akan ada proses selanjutnya yaitu sertifikasi terhadap fasum maupun jalan maupun yang lainnya. Nah itu prosesnya seperti itu agar di kemudian hari menghindari ada oknum-oknum apakah itu dari pengembang dulu karena kita dulu kan ini masih Kabupaten Bogor dan kami masih khotib ya Pak ya, kami belum lahir juga di sini. Kemudian ya itulah untuk memperkuat bapak-bapak juga ketika nanti ada pihak-pihak tertentu yang akan mengakuisisi atau apapun yang ada di lahan di sini. Kemudian yang selanjutnya untuk pemanfaatan fasum ini silahkan oleh warga mau digunakan untuk apa saja itu kewenangan warga silahkan. Kami hanya memiliki lahannya saja, tapi untuk penggunaannya bapak-bapak di sini warga. Tapi dengan catatan yaitu dengan izin Pemda. Silahkan bapak mau misalnya bikin lapangan, mau bikin masjid, posyandu, balai RT, balai RW silahkan bapak yang punya
kepentingan untuk memanfaatkan ini bapak-bapak semua gitu ya. Jadi apapun yang ada di sini bapak manfaatkan. Pemda hanya mengamankan dari sisi asetnya saja, lahannya saja. Jadi kalau untuk pemanfaatannya semua dikembalikan oleh warga. Nah, kembali lagi ada lagi misalnya ada yang kemarin juga sudah saya sampaikan kepada Bapak RW dan perwakilan RT, apabila di situ penggunaan yang kemudian menjadi ada penghasilan lah istilahnya, disewakan untuk warung atau apa usaha, boleh, jadi boleh, tapi tetap kembali lagi warga nih yang menentukan boleh tidaknya RT atau RW atau sekelompok RT RW mau mengusahakan lahan itu silahkan, tapi kembali lagi apapun yang ada di situ menghasilkan uang itu harus berizin dan beretribusi dengan Pemda, silahkan, tapi retribusinya pasti nggak akan semahal atau setinggi seperti apa yang di swasta, misalnya di mall atau di mana ya, pokoknya area bisnis yang swasta lah gitu ya. Tapi kembali lagi silahkan bapak-bapak ini kan manfaatkan sesuai apa yang diinginkan warga, silahkan. Kemudian untuk yang masjid, nah kemudian untuk yang rumah ibadah ini harus berizin Pak ya, dan izin itu harus diperbaharui 2 tahun sekali untuk perizinan penggunaan untuk rumah ibadah. Jadi 2 tahun sekali harus diperbaharui. Tidak kalaupun sekarang misalnya belum berizin, urus aja izinnya nggak apa-apa, kita juga nggak akan bongkar Pak. Silakan diurus sama warga, perwakilan warga, Pak RW, Pak RT. Nah di sini diketahui Pak Lurah, silakan digunakan dan untuk izinnya diperbaharui 2 tahun sekali. Ya mungkin itu Pak dari saya tambahan untuk informasi, dan nanti cara kerjanya seperti ya, nanti mungkin kita mulai dari sini, dekat-dekat sini, nanti kita, dan ini tim akan bareng terus gitu ya, karena ini nggak bisa dipecah-pecah juga gitu ya, karena kami juga sekarang terus terang aja punya kewajiban untuk mendokumentasikan semua fasum yang ada di perumahan Pak. Jadi banyak sedikitnya ya kami harus ya itu kewajiban kami ya Pak, karena langsung diawasi oleh KPK Pak, kami Kopsurga KPK. Jadi setiap tahun itu kami ditarget berapa ya Pak? 30 perumahan harus diserahkan, yang belum diserahkan ya Pak. Ya, baik itu secara sepihak maupun oleh pengembang. Jadi kami setiap bulan harus laporan MCP Kopsurga namanya Pak, yaitu meliputi kasus fasum dan sertifikasi Pak. Jadi itu mungkin yang bapak-bapak perlu ketahui. Kami bekerja seperti ini, mohon dibantu nantinya Pak di lapangan, ataupun nanti pas penggunaannya, pemanfaatannya silahkan juga berkoordinasi dengan kami di bagian aset, di bidang aset untuk pengelolaan pemanfaatan maupun pengelolaannya. Mungkin itu Pak dari saya, tambahan sedikit informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah tadi yang masjid Pak. Ya, Pak, masjid yang ada di sini tetap kita harus lakukan sekarang atau bagaimana Pak? tetap Pak masukin. Oh, Tapi masuk fasum atau bukan? Atau wakaf? itu Wakaf. Wakaf dari? Wakaf dari warga. Oh, kalau wakaf warga nggak perlu Pak. Oh. Yang fasum saja. oh oke oke. Mungkin TK ini juga. Oh ya, ini TK juga nih konsul dan Pak gimana ya? Semuanya TK ya. yang saya tahu Ya. itu masih masuk. Masuk. Oh ya. Nah, Itu di Hanya di sini dulu itu ada yayasan Ya. yang mendirikan TK di sini. Ya. Bangun. Oh, Ya dibangun. tapi statusnya langsung. Iya, Lahannya, kalau nggak lahannya. salah ya saya. Oh. Kalau nggak salah ya, Iya, iya. pasum gitu. Iya, iya. Kalau lahan masjid gimana? Kalau lahan pasum apa? Bukan wakaf. Bukan. Itu wakaf. Wakaf. Dan sebagian warga menambah untuk ya, tapi warga juga nggak banyak, disuruhnya 1 meter untuk penambahan masjid. Oh, tapi Karena awalnya warganya wakaf ya banyak. Pak. Ya, Wakaf. Pokoknya di luar wakaf, di luar ini masuk fasum, Iya. kita inventarisasi semua. Iya, betul. Ya, mungkin itu. Mungkin ada tambahan Pak Lurah. Baik, terima kasih. PKT, Pak RW, PNT. Alhamdulillah di tahun
Dari tahun lalu lah proses sama sekian lama kita terlibat persiapan kasusnya memang ya salah satu kendala yang saya bilang tadi. Mungkin kedepannya mungkin masih ada lagi Pak. Kayak 17 biasanya mungkin baru sebagiannya belum. Makanya ada RW itu di RW 15 koperasi. Dan statusnya informasi bahwa yayasan koperasi yang pengurusnya dari kemarin nggak ada informasi. Oh, perumahan daripada Perumahan koperasi RW 15. Ya, itu mungkin satu bidang memang kalau yang untuk perumahan itu sudah dalamnya. Kita Ya, pernah tinggal itu diundang. aja sih. Kita pernah diundang ya? Ya itu udah beberapa kali memang agak sulit untuk menelusuri itunya karena bagian pengurus yayasan informasi sudah nggak ada. Alhamdulillah hari ini RW 12. Kemungkinan Pak kami nanti telusuri lagi mungkin ada 1-2 ahli perumahan yang ketiga nanti coba kita berapa lagi Pak RW. Ya. Terus aja. Makasih. Terima kasih banyak Pak Lurah. Terus yang saya ingin tanya satu Pak, karena bangunan itu berizin, misalnya lapangan ini kadang kan misalnya dijadikan tempat sholat Idul Fitri atau Idul Adha ya. Selama ini yang dilakukan adalah DKM minta izin ke RW. Nah, apakah nanti selanjutnya kalau suatu saat mau diadakan Idul Fitri harus minta izin ke Pemda? Nggak perlu Pak. Ada itu benar. Jadi kalau hanya untuk bangunan yang dibangun di lahan Fasum. Kalau untuk acara, kepentingan acara itu ibadah atau apa, silahkan. Tapi kalau untuk mau membangun Iya. Oh gitu Pak. mau membangun kayak musola maupun masjid Iya. itu harus berizin kan Pak. Itu harus berizin kepada kami dan izin penggunaannya kan dari awalnya misalnya untuk tempat ibadah ya seterusnya untuk tempat ibadah Iya. makanya harus diperbaharui setiap 2 tahun. Nah itu Jadi Pak termasuk mungkin acara 17-an yang silakan itu nggak perlu berizin nggak perlu karena tidak merubah Iya. apa fasad kan nggak berubah apa namanya lahan ini menjadi permanen gitu enggak. Kalau kepentingan itu enggak perlu berizin. Hanya untuk yang bangunan mendirikan bangunan di situ permanen. Nah, itu baru berizin kepada kami. Terima kasih. Iya, siapa? Bank sampah di RW 12 ini baru satu Pak. Ya, Rencana ke depan itu mau dijadiin 3 oke, ya, per 4 RT, ya, 1 bank sampah. ya. Karena kalau ditangani oleh 1 bank sampah Pak, Berat mampu. iya, berat sekali. Dan nanti insya Allah gitu, Ya, kalau memang ini kan izin juga kami akan laksanakan di pojok sana akan dibangun bank sampah gitu. boleh. Tapi tidak permanen. Hanya bawahnya aja yang Lantainya aja. Ya, lantainya Ya silakan Pak, penggunaan ini silakan warga yang kelola iya. dengan izin kami, Iya. Pak tetap kembali berizin. Sama ya izin yang warga yang deket-deket jangan ke sampah ini masalahnya kan. Ya silakan itu sih. Silakan warga aja. Itu yang Takutnya- penting. Ya itu yang penting. Pasti ya, Betul. baru wacana. Ya, nggak apa-apa. Kembali lagi Bapak kan punya warga nih di sini ya. Sudah saatnya Bapak merembukannya, apalagi ini kan sampah ya. Iya. Sampah kan sangat Iya, sensitif sangat ya. Monggo aja sih Bapak mau kelola seperti apa, tapi kembali lagi ketika itu ada bangunan baik itu semi permanen maupun permanen, itu izin kepada kami penggunaannya untuk apa. Karena begini Pak, kami mendengar bahwa bank sampah nanti sampah Ya. di lingkungan ini nggak diangkut katanya gitu. Ya. Jadi kami ngeiniin bank sampah. Ya. Jadi udah berembuk waktu itu, hanya rembuknya juga rembuk biasa Pak. Ya. Ya diiniin jadi 3 bank sampah untuk di RW 12 gitu. Kalau selama ini sampah Ya ini Pak, tolong nanti yang petugas sampah dalam truk itu bukan sopirnya tapi yang ngangkutnya suka teriak-teriak, "Bu, sampah Bu." Nah gitu, padahal udah tahu gitu tiap hari Selasa dan Rabu gitu yang ininya. mungkin ngingetin kali. Masih ada sampah di dalam rumah mungkin. Oh, mungkin ya, itulah. sampah datang. Kalau nggak kangkut, naruh gembel nanti ke final. Kok nggak kangkut gitu? Iya. Mungkin itu kali Pak. Saya aja sebagai ketua RT di sini Pak, di RT 6 suka banyak laporan dari warga. Ini tempat sampah nggak diangkut katanya ini. Itu Pak. Memang karena di dalam makanya itu Iya. sampah. Iya.
verifikasi lapangan. Ya. Tapi ada yang kurang nih Pak. Iya apa Pak? Oh iya. Pak saya nggak datang nih. Hah? Pak Yoga. Pak saya, Pak saya. Pak Yoga lagi kerja dari Ini kan yang mau ditinjau ada 6 lokasi. Jadi 3 di sini, 3 di sini. Kebetulan kita juga sudah siapkan makan siang. Jadi mungkin kita tinjau 3 dulu, kemudian kita makan siang dulu, baru lanjut 3 lagi nggak apa-apa ya? Ikut bapak-bapak di sini aja. Ya, Kita ikut bapak-bapak di sini aja. ya, ya. Ini mungkin 3 ke sana dulu ya Pak. Silakan diatur aja sama bapak-bapak. Kita ikut. Kita ikut. Boleh. Sebagai informasi juga. Ya, siapa? Jadi lapangan yang sudah kita sampaikan itu adalah lapangan yang ke sana saja. Sementara ini geopos. Ya. Jadi pos ini sebenarnya fungsinya untuk posyandu. Tapi kelupaan ini belum kita masukin. Dan mungkin ada rencana juga kita perluasan posyandu ini. Jadi posyandu tadinya sementara ini numpang di pos RW. Dan sekarang depan sih insya Allah mau tetapkan sini dengan perluasan. Ya pas Pak, makanya sekarang diserahkan biar nanti bisa dibangun. Kalau nggak diserahkan kita nggak bisa campur tangan Pak soalnya.